Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian hari ini sangat bersemangat. Mudah-mudahan kalian hari ini sangat berantusias dalam menerima pembelajaran. Bertemu kembali dengan saya, Bu Novi, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Yang akan dibahas pada kesempatan hari ini adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Kira-kira ada yang pernah membuat belum ya surat lamaran pekerjaan? Nah, kalau belum, atau misalnya kalian sudah pernah membuat, maka Ibu akan mengingatkan kembali apakah yang pernah kalian buat surat lamaran pekerjaannya itu sudah benar atau belum. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah membuat surat lamaran pekerjaan, nah Ibu akan beritahukan bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan itu adalah surat yang ditulis dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang memberikan pekerjaan, yang dapat memberikan yang bisa memberikan pekerjaan, gitu ya. Itu surat lamaran pekerjaan. Kemudian surat lamaran pekerjaan itu ditulisnya secara formal atau resmi. Kenapa? Karena surat lamaran pekerjaan itu harus menggunakan bahasa yang baku, ya, tidak menggunakan bahasa sehari-hari, tidak boleh disingkat, tidak boleh ada coretan, dan kertasnya harus bersih. Kemudian surat lamaran tergolong ke dalam jenis eksposisi. Kenapa tergolong ke dalam jenis eksposisi? Ada yang masih ingat tidak tentang eksposisi? Apa sih eksposisi itu? Ayo, ada yang masih ingat? Nah, kalau kalian yang belum ingat, silahkan dibuka lagi di bukunya, nanti dipelajari lagi lebih dalam lagi apa sih eksposisi. Tapi di sini Ibu akan memberikan penjelasan secara singkat kenapa sih surat lamaran pekerjaan itu disebutnya termasuk ke dalam jenis eksposisi. Karena di dalamnya ada argumen, ada tesis yang merupakan sama dengan struktur teks eksposisi. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau CV, yang disebut juga cara ini itu model gabungan. Yang kedua adalah surat lamaran yang dipisah dari riwayat hidup atau CV dan disebut juga model terpisah. Biasanya dalam prakteknya itu kebanyakan menulis surat lamaran kerja itu biasanya dipisah dengan CV. Nah, kalau kalian udah tahu belum ya bagaimana sih bentuknya atau wujudnya dari daftar riwayat hidup itu dan surat lamaran kerja itu? Nah, Ibu akan berikan contohnya. Nah, ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang di pinggirnya itu adalah contoh dari riwayat hidup. Ya, bisa nanti kalian dibaca lagi di bukunya atau di video ini, nanti kalian pelajari lagi perbedaan antara surat lamaran pekerjaan dan riwayat hidup. Pada surat lamaran pekerjaan, bagian pertama yang ditulis itu atau diawali dengan pernyataan umum atau tesis. Dalam surat lamaran pekerjaan juga harus memberikan argumentasi. Tadi kan Ibu sudah memberikan contoh tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, pada contoh tersebut ada yang disebut dengan tesis. Bagian mana sih yang menjadi tesis? Yang menjadi tesis pada surat lamaran pekerjaan adalah bagian yang ini. Ya, pada bagian yang ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian identitas kalian dan permohonan pekerjaan kalian, maka itu adalah disebutnya pernyataan umum atau tesis. Kalian juga harus memberikan argumentasi. Yang mana sih atau bagian mana sih di surat lamaran pekerjaan argumentasinya tersebut? Nah, ini dia bagian argumentasi. Nah, jadi di dalam argumentasi ini adalah berupa lampiran-lampiran yang kamu berikan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada yang disebut dengan tesis, ada yang disebut dengan argumentasi.
Kenapa surat lamaran pekerjaan itu termasuknya ke dalam eksposisi? Karena di dalamnya ada tesis dan argumentasi, sama seperti eksposisi. Di dalam eksposisi juga ada tesis dan ada argumentasi. Cara penulisan tesis atau cara penulisan surat lamaran pekerjaan itu berbagai macam, ya. Jika surat lamaran pekerjaannya itu di awal kalian dapatnya itu dari iklan, berarti kalian harus mencantumkan korannya, atau misalnya korannya itu koran apa, atau misalnya Kompas, Pikiran Rakyat atau apa, itu harus dicantumkan. Contohnya, setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas misalnya tanggal 5 Agustus 2021 yang isinya menyatakan bahwa perusahaan bapak atau ibu sedang membutuhkan lowongan pekerjaan di bidang akuntansi, seperti itu. Bisa juga dengan contoh yang di bawahnya seperti itu, ya. Kemudian dari informasi seseorang, kalau dari informasi seseorang kalian harus menyebutkan dari bapak siapa kalian mendapatkan info tentang lowongan pekerjaan tersebut. Kemudian ada dari pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Berarti di sana tinggal dituliskan pengumumannya, nomor berapa, tanggal berapa, perusahaannya apa. Nah, itu, ya. Setelah iklan, kemudian dari seseorang, dari pengumuman instansi, ada juga dari permohonan instansi pada sekolah, gitu. Jadi ini perusahaan yang meminta kepada sekolah. Kemudian bisa juga dari inisiatif sendiri. Kalau inisiatif sendiri, langsung saja kalian tuliskan yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian langsung ke biodata kalian, gitu, ya. Nah, itu tentang surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya ada struktur lamaran pekerjaan. Ini adalah posisinya, ya, atau ini adalah sistematika dari penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, coba ini diperhatikan dulu, ini ditulis dulu, dicatat dulu oleh kalian. Nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan yang akan datang. Jadi untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai sini. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian, atas perhatian kalian. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.